Meski dibayangi kontroversi keamanan dan kehalalan vaksin AstraZeneca, target vaksinasi terus berlanjut. Selasa kemarin, 100 kiai di Jawa Timur menerima vaksinasi AstraZeneca setelah MUI Jatim menyatakan vaksin tersebut halal dan baik. Vaksinasi AstraZeneca mulai disuntikan di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur. Selasa kemarin, 100 kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama dari berbagai wilayah menerima vaksin AstraZeneca di kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya. Ketua MUI Jawa Timur Kiai Haji Hasan Mutawakil menjadi penerima perdana vaksin AstraZeneca. Diikuti kiai lainnya, diantaranya Kiai Ainul Mubarok dari Pacet, Mojokerto, Kiai Haji Muhammad Muslih dari Lumajang, Kiai Haji Jazuli Soleh Kosim dari Sidoarjo, dan Kiai Haji Lukman Hakim dari PWNU Jawa Timur. Sehari sebelum vaksinasi, MUI Jawa Timur menyatakan vaksin AstraZeneca halal dan suci. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh lembaga yang berkompeten untuk membahas tentang itu, yaitu LBM atau Lembaga Bahsul Masail, adalah suci dan halal. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ikut menyaksikan vaksinasi menyatakan sebanyak 70% dari total 7,8 miliar penduduk di dunia sudah mendapat vaksinasi, termasuk negara-negara berpenduduk Muslim. Di Arab, di Oman, di UAE, semua negara-negara Islam sudah menyatakan bahwa vaksin ini aman dan halal dipakai untuk di seluruh rakyat Indonesia. Selain vaksinasi AstraZeneca, sejumlah kiai sepuh juga menerima vaksin Sinovac dosis kedua di kantor PWNU Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Beragam kontroversi mengiringi kedatangan jutaan vaksin AstraZeneca ke Indonesia. Selain isu kekentalan darah, vaksin yang dikembangkan Inggris ini juga disebut mengandung enzim babi. Di saat bersamaan, pemerintah harus berkejaran dengan waktu untuk secepatnya mendistribusikan vaksin AstraZeneca yang akan kadaluarsa pada Mei 2021. Indonesia mengantongi 11 juta vaksin AstraZeneca secara gratis melalui diplomasi multilateral bersama COVAX Gavi. Di tahap pertama, 1,1 juta vaksin yang dikembangkan di Inggris tersebut telah tiba di Indonesia pada 8 Maret lalu. Tak lama setelah BPOM mengeluarkan izin edar darurat, 1,1 juta vaksin AstraZeneca langsung didistribusikan ke 7 provinsi. Sabtu lalu, 45.000 vial vaksin tiba di Jawa Timur. Selanjutnya DKI Jakarta, Bali, NTT, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara serta Provinsi Maluku masing-masing 5.000 vial. Pemerintah harus mempercepat distribusi vaksin AstraZeneca mengingat kedaluarsa vaksin yang akan jatuh pada bulan Mei 2021. Sebenarnya lebih yang AstraZeneca, ya kan AstraZeneca sudah datang, biasanya itu ada 6 bulan sampai 1 tahun, kita baru tahu ini expiry date-nya itu akhir Mei. Ya, padahal dia suntikannya kan bedanya 9 sampai 12 minggu dan sampai sekarang masih menunggu juga rilis dari BPOM. Tak hanya soal tenggat waktu kedaluarsa yang mepet, vaksinasi AstraZeneca juga terkendala sejumlah isu miring. Di antaranya soal dampak vaksinasi terhadap kekentalan darah hingga mengakibatkan sejumlah negara memilih menunda vaksinasi. Namun isu soal keamanan vaksin telah diluruskan berkali-kali oleh pemerintah, bahkan BPOM akhirnya mengeluarkan izin edar penggunaan darurat vaksin AstraZeneca. Isu lainnya di seputar vaksin AstraZeneca adalah soal kehalalan vaksin. Produksi vaksin AstraZeneca diduga menggunakan enzim tripsin pada babi. Meski hal tersebut telah dibantah pihak AstraZeneca. Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin AstraZeneca haram namun boleh digunakan atas alasan kedaruratan. Suara berbeda disampaikan MUI Jatim yang menyebut vaksin AstraZeneca halal dan suci. Bahkan ratusan kiai di Jawa Timur menyampaikan bersedia menjalani vaksinasi AstraZeneca. Sebelum vaksinasi dimulai, Presiden Jokowi juga telah bertemu para kiai di Jawa Timur untuk berdialog mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca. Tim Liputan iNews melaporkan.